Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita yang daripada Tuhan Yesus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin.
kami memuliakan, kami meninggikan Engkau, sebab Engkau Raja di atas segala raja yang bertahta di bumi dan di surga Bapa. Bahkan Engkau yang menguasai seluruh hidup kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelum lebih jauh kami menyembah Engkau, Kau sucikan, kuduskan, urapi setiap hati kami. Biarlah hidup kami boleh layak Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Dan terlebih hidup kami boleh layak untuk menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat lingkungan kami di tempat ini. Biarlah ada damai sejahtera Allah. Biarlah ada sukacita Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama bebas memuji, memuliakan Engkau yang Bapa. Kami juga berdoa buat anak sekolah minggu yang dipastori. Biar mereka juga diurapi oleh Tuhan. Biar mereka juga dipulihkan, mereka juga dimerdekakan. Dan mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Urapi setiap kami dan kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua bagi berdiri, Bapak Ibu, adik-adik semua. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita bangkit berdiri, kita
menyusul kebenaran firman yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal yang keempat dari ayat yang keempat sampai yang ke-9. Kita baca berganti-gantian. Yang pertama dari kaum bapak-bapak atau dari kaum laki-laki, dari Filipi 4 ayat 4. Kalau sudah dapat, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap bersyukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, hangat, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita baca bersama-sama. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung melanjutkan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapa di sorga,
Bapa itu juga yang hadir di tengah-tengah kami pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Kami bersyukur karena kami bersama-sama ada di ruangan ini beribadah kepada Tuhan. Kami memberi diri kami, hati kami kepada Tuhan, dan kami akan diterima, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa di sorga, kami sama-sama hendak membaca merenungkan firman-Mu. Singkapkan bagi kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang diperdengarkan kepada kami, tidak hanya kami mengerti, tetapi kami boleh terapkan atau lakukan dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu, dan karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Saya minta izin buka masker ya. Ya, sidang jemaat tetap pakai masker. Baik, kita melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 8. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, mari kita membaca secara bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Baik, kita baca bersama-sama dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. 1, 2, iya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepanjang tahun ini, jika saya akan menyampaikan firman Tuhan, tema umum kita tentang penderitaan. Penderitaan bagian dari hidup kita. Itu tema sepanjang tahun ini. Karena tidak sedikit orang Kristen yang salah paham mengenai penderitaan. Kesalahpahaman itu adalah begini: penderitaan dianggap dosa, penderitaan dianggap kutukan, penderitaan adalah kesalahan dari seseorang, maka dia menderita dalam hidup. Padahal tidak demikian. Tidak selalu demikian, sidang jemaat. Ada lagi yang berpendapat kalau sudah menjadi orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka otomatis hidupnya tidak lagi dalam penderitaan, tidak mengalami derita. Jadi yang ditawarkan adalah ketenangan hidup, kedamaian hidup.
Jadi orang Kristen tidak akan mungkin mengalami penderitaan, kesusahan, pencobaan dalam hidup. Ini pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang keliru yang diajarkan di dalam gereja, sehingga jemaat pada saat menyikapi penderitaan, kesulitan dalam hidup tidak siap. Tidak sedikit yang akhirnya bingung mau memilih yang mana pandangan yang ada. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kita memahami konsep tentang penderitaan. Nah, kalau bicara penderitaan ini, yang pertama itu penderitaan atau kesulitan atau kesusahan hidup itu bicara tentang sakit penyakit, ekonomi. Sakit penyakit itu bagian dari kesehatan gitu ya. Ekonomi. Kemudian rumah tangga. Rumah tangga juga cakupannya luas. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, hubungan orang tua dengan anak, dan lain sebagainya. Ekonomi itu juga bisa membuat seseorang menderita. Pekerjaan, relasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini sidang jemaat, kita akan melihat berkemenangan atas penderitaan atau atas masalah yang dihadapi oleh siapapun di antara kita, baik saat ini maupun pada masa-masa yang akan datang. Karena saya katakan di sini, selama kita hidup, selama kita bernapas, kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, penderitaan, atau masalah. Amin. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan hadapi, kita akan jalani sidang jemaat. Di sini dikisahkan salah seorang yang berpenyakit kusta. Dia berpenyakit kusta, ya, lepra. Zaman dulu tidak ada obatnya. Zaman dulu dianggap penyakit yang sifatnya kutukan. Dan dia, siapapun yang kena penyakit kusta, harus menyingkir, harus jauh dari keluarga. Bayangkan kalau dia sebagai seorang bapak, seorang ayah, kepala rumah tangga, terkena penyakit kusta, dia harus berpisah dari anak, dari istrinya, dari keluarganya. Kalau dia seorang ibu, kalau dia seorang anak, bayangkan, disisihkan, jauh dari orang banyak, jauh dari keluarga inti. Penderitaan yang ada sidang jemaat, ya, bukan berarti penyakit kusta sekalipun waktu itu tidak atau belum ada obatnya, bukan berarti tidak sembuh. Tuhan sanggup menyembuhkan. Contohnya Naaman itu, dia dari bangsa asing, dia dijamah oleh Tuhan, diminta oleh Elia ya, untuk berendam selama 7 kali di sungai Yordan. Kalau tidak salah sungai Yordan itu ya, saya pakai tidak salah, suka lupa soalnya. 7 kali nyelam sembuh. Ada 10 orang yang berpenyakit kusta, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Tapi yang datang cuma 1, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kali ini kisahnya 1 orang. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, kalau Tuhan mau, saya pasti sembuh. Lalu Tuhan katakan, saya mau. Tahirlah orang itu, sembuhlah orang itu. Tapi di ayat yang keempat Tuhan Yesus berkata, tolong jangan bicarakan, jangan sampaikan, jangan ceritakan dulu kepada orang lain. Tetapi cukuplah kamu datang ke imam-imam, kamu buktikan bahwa kamu sudah sembuh. Dan setiap orang yang sembuh itu diperiksa oleh imam, lalu yang sembuh tersebut memberikan persembahan, ucapan syukur. Kenapa Tuhan Yesus melarang dia untuk tidak memberitahukan kepada orang banyak?
bahwa dia sudah sembuh dari penyakit kustanya, karena waktunya belum tiba. Waktu Tuhan Yesus akan ditangkap itu belum tiba, sidang jemaat. Makanya di bagian lain ada yang sudah dipesan jangan cerita dulu, dia cerita juga. Itu orang lumpuh itu, orang buta. Sehingga tidak hanya menyusahkan orang buta tersebut, orang lumpuh juga, tetapi menyusahkan Tuhan Yesus juga begitu. Sehingga Tuhan Yesus harus menghindar. Jadi konteksnya di ayat yang keempat itu memang belum saatnya, tidak usah diceritakan siapa yang menyembuhkan. Ini latar belakang dari apa yang kita baca sidang jemaat. Nah, tentu berkemenangan atas masalah atau atas kesusahan, atas penderitaan, keinginan kita semua. Amin. Tidak ada orang yang senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan, lalu dia berkata haleluya, puji Tuhan, biarlah terus menerus datang menimpa saya. Nggak ada sidang jemaat. Bahkan kalau boleh di antara kita, mungkin kita sendiri berdoa, Tuhan jauhkanlah kami dari segala macam masalah, kesulitan hidup, penderitaan hidup. Seringkali kita berdoa seperti itu sebagai kemanusiaan kita, atau sebagai kita seorang anak manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kisah di sini, orang kusta ini berkemenangan sidang jemaat. Bapak Ibu dan saya juga ingin mendapatkan kemenangan atas penderitaan, atas masalah, atas pencobaan dalam hidup kita. Amin. Apakah itu di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang keluarga, relasi dan lain sebagainya, sidang jemaat. Kita mau berkemenangan. Kalau orang kusta ini berkaitan dengan kesehatannya, ya, dia berpenyakit kusta, yang diutamakan adalah kepasrahan. Amin. Memiliki kepasrahan diri itu. Coba lihat artinya apa? Menyerahkan sepenuhnya terhadap permasalahan bahwa dirinya tidak berdaya. Pasrah, gak berdaya lagi. Ya, benar-benar menyerahkan bahwa yang menerima penyerahan memiliki kuasa, kesanggupan. Dalam hal ini, yang berpasrah diri, menyatakan diri tidak berdaya lagi, menyerah, itu adalah yang berpenyakit kusta. Sementara yang dia pasrahkan dirinya kepada yang bersangkutan, pribadi yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Pada saat Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup, apakah kita ini benar-benar sudah berserah kepada Tuhan? Atau kita justru ragu-ragu? Tidak sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita masih sombong, kita masih menganggap diri kita sanggup, mampu, sidang jemaat. Penyerahan tidak sepenuhnya. Perhatikan itu di ayat yang kedua itu. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia berserah diri. Tapi penyerahan diri tidak sifatnya memaksa, sidang jemaat. Harus mengancam. Tidak. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup, Tuhan pasti bisa. Berserah Bapak Ibu. Apa yang menjadi masalah kita saat ini? Mari kita sama seperti seorang yang berpenyakit kusta. Amin. Punya penyerahan bahwa kita memang tidak sanggup, tidak berdaya. Jangan setengah-setengah berserah kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan ilustrasi, dan ilustrasi ini banyak dipakai
di gereja-gereja oleh hamba Tuhan saat berkhotbah. Seorang petani mau jual hasil pertaniannya di pasar. Jadi dari kebun dia harus keluar ke jalan raya. Dari jalan raya dia harus ke pasar. Pada saat dia dari kebun menuju jalan raya yang lebih besar, yang ada kendaraannya, dia pikul. Dia punya hasil pertanian yang akan dia jual. Udah berat sidang jemaat. Udah berat, udah pasti kehausan, kelelahan. Tapi dia tetap bawa. Sesampainya di jalan raya, ada mobil losbak itu ya, berhenti karena kenal, ayo naik dia. Ternyata pikulannya tetap, dia naik di atas mobil, tapi hasil pertanian pikulannya itu tetap dia pikul. Dia berpegangan di mobil, tapi pikulannya masih ada di pundaknya. Udah mau nyampe pasar, yang punya mobil sadar, oh, percuma dong diajak naik ke mobil supaya dia lega, tapi nyatanya dia tetap pikul. Bayangkan kalau ada tanjakan, turunan, belokan, betapa menderitanya dia. Nah, seringkali kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kenapa beban kita tidak lepas-lepas? Karena kita kurang penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berserah penuh saat ini. Apa yang menjadi beban kita? Apa yang jadi masalah kita? Kita sadar bahwa kita memang tidak berdaya lagi, sidang jemaat. Tidak berdaya. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan memampukan kita untuk kita bisa keluar rumah. Kita hitung-hitung bagi sidang jemaat yang belum punya rumah. Ya. Anak saya Ega ngomong begini ke saya dan kepada istri saya. Nanti saya kalau nikah saya mau punya anak 5. 2 kakaknya belum pernah ngomong begitu sidang jemaat. Tapi Ega udah bilang, saya nanti kalau menikah mau punya anak 5. Kasian dong Ega, anaknya banyak. Ega bilang, kan yang melahirkan mamanya, istrinya. Oke. Lalu istri saya bilang begini, karena belajar dari pengalaman kami sidang jemaat, pernikahan yang nekat, ya, saya sama istri itu nikahnya nekat sidang jemaat, ya. Karena saya bilang ke istri saya dulu waktu pacaran, saya ini bukan lagi cari pacar, tapi cari istri. Karena seorang gembala sidang masa membujang pemberkatan orang lain yang disuruh untuk memberkati di sini. Lalu istri saya bilang ke anak saya, "Gak, nanti kalau kamu nikah harus punya rumah dulu. Punya rumah dulu baru nikah." Ya. Memang harus begitu sidang jemaat. Tapi kan kenyataan realita hidup ini gitu. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita udah hitung-hitungan sana sini, tidak mungkin rasanya. Tapi kita jangan pernah kecewa, tawar hati. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Sekalipun banyak yang menghina, banyak yang menyerang iman kita, itu tidaklah membuat kita ciut bernyali kecil. Amin sidang jemaat.
Tapi yang kita rasakan bahwa Tuhan kita yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Hidup nyata, mengerti, tahu dengan pasti kehidupan kita. Hanya Dia yang sanggup untuk menolong kita. Amin. Orang kusta ini, saya yakin dia udah coba berobat dengan berbagai macam cara, dan dia tahu penyakitnya itu tidak akan mungkin sembuh. Tapi dia juga mengerti, dia juga mendengar, dia juga tahu ada pribadi yang luar biasa, yang sanggup membebaskan banyak orang, yang sanggup menolong banyak orang, dan dia ingin merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus. Maka dia datang. Dia berserah diri. Amin. Bapak Ibu berserah diri. Kita semua berserah diri. Amin. Saya harus berserah diri. Beban saya berat sidang jemaat. Anak baru mau mulai kuliah. Ya. Berat. Belum lagi yang lain-lain. Kita nggak sanggup, kita tidak mampu, tapi Tuhan kita, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Bapak Ibu, orang yang penyerahan penuh kepada Tuhan tidak jarang meneteskan air mata. Orang yang penuh penyerahan kepada Tuhan, dia akan bangun malam-malam, dia akan cari waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Remaja-remaja dan pemuda perjalanan panjang untuk mendapatkan jodoh tidaklah mudah. Perlu penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Gak mudah. Bersaing untuk dapat jodoh itu, untuk dapat pacar. Bisa jadi udah dapat juga suka orang mau rebut kan gitu. Apa selesai di situ langkahnya? Belum. Nikah. Nikah tidak sedikit modal yang harus dikeluarkan. Gimana nih nikahnya? Setelah nikah, mikirin rumah, mikirin kontrakan. Udah ada kontrakan, ada rumah, katakanlah seperti itu. Mikirin kehamilan. Udah mikirin kehamilan, mikirin melahirkan, normal atau sesar. Udah lahir anaknya, mikirin lagi bagaimana dia bertumbuh, berkembang. Udah bertumbuh, berkembang, mikirinnya lagi pergaulannya. Dia bergaul dengan orang yang baik-baik atau yang tidak. Mikirin sekolahnya. Udah mikirin sekolahnya, mikirin jodohnya lagi. Kan begitu, itu siklus hidup tuh. Mau tidak mau kita hadapi. Penyerahan. Amin. Saya ngomong ke anak saya, Debbie, gak usah menyerah. Ayo. Bapak dari kampung, jauh-jauh dari Kalimantan sana datang di Jakarta ini. Gak ada yang dikenal. Berjuang. Kemarin saya udah cerita sama Pak Reni. Tidak semua sidang jemaat tahu kisah kehidupan perjalanan panjang saya hingga hari ini bisa dan terus melayani. Penuh dengan penderitaan, Bapak Ibu. Penuh dengan kesulitan, penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan, termasuk hingga hari ini. Di tengah-tengah pelayanan ada saja sidang jemaat yang merongrong, yang menggerogoti. Makanya sidang jemaat perlu doakan saya supaya sabar. Doakan saya
Biar pembelaan datang dari Tuhan. Amin. Bima tadi pagi datang-datang, sabarlah ya Om. Ya sabar. Sabar. Kalau nggak sabar sidang jemaat, bukan pendeta, bukan gembala sidang. Ada mandau di rumah 2. Ada 1 mandau, ada tangkit. Itu senjata perang dari Kalimantan itu. Tapi kan nggak mungkin pendeta angkat golok, bukan golok, mandau, angkat parang. Tidak mungkin. Apa yang dilakukan? Penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang akan mengurai. Kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Tuhan kita tidak pernah tidur, sidang jemaat. Maka perlu penyerahan diri. Amin. Yang kedua, penyerahan diri. Tetapi juga kita berharap adanya empati, simpati dari Tuhan. Mendapatkan empati dari Tuhan. Empati, simpati. Simpati itu hanya simpati itu hanya sebatas pedulilah. Tapi kalau bicara empati, dia tidak hanya peduli dari segi kata-kata, tapi bertindak. Tuhan Yesus merespon orang yang sakit kusta ini, jika Tuhan mau, Tuhan sanggup. Apa kata Tuhan Yesus di ayatnya yang ketiga? Mari kita lihat lagi sidang jemaat. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tuhan Yesus bersimpati, berempati kepada setiap orang yang mau berserah penuh kepadanya. Amin. Ada lagu itu, Tuhan dengarlah doaku, jangan jalan terus. Tahu apa lagu doanya apa namanya? Saya lagunya? Iya. Saya itu kalau lagu kurang hafal sidang jemaat. Mungkin saya satu-satunya kali hamba Tuhan atau pendeta yang nggak bisa nyanyi. Nyanyinya suka lupa-lupa juga, suka salah-salah. Makanya saya jarang mimpin pujian itu. Apa tadi Pak Apris? Mampirlah dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini lagu lama sidang jemaat. Kalau Tuhan hampiri kita, Tuhan berempati, bersimpati kepada kita yang penuh dengan penyerahan kepadanya, apapun bisa terjadi. Amin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam Tuhan. Alami pertolongan Tuhan, alami kasih Tuhan, jangan pernah ragukan Tuhan. Amin. Apa yang Bapak Ibu dan saya gumuli, yang menjadi kesulitan kita, yang membuat kita menderita, yang kita dalam pencobaan di situ, percayalah, kalau Tuhan berempati, bersimpati, tidak ada yang mungkin. Amin. Kita yang seringkali ragu-ragu, kita yang meragukan Tuhan, Tuhan dengar gak sih? Tuhan ada tidak? Udah hampir-hampir jenuh berdoa.
hampir-hampir berhenti berdoa. Bahkan udah mulai jarang mendoakan untuk persoalan itu. Bangkit sidang jemaat. Ayo doakan lagi, amin. Doakan lagi. Doakan lagi. Sampai Tuhan Yesus peduli dengan doa kita. Dia menjawab. Dia melihat ketidakberdayaan kita. Jangan mudah menyerah. Amin. Jangan. Ayo, biarpun terseok-seok. Biarpun orang katakanlah orang lain, saudara dan lain sebagainya nggak mau tahu dengan kita. Tutup mata, tutup telinga. Kita datang belum sampai rumah, kita baru telepon, baru WA, katakanlah seperti itu. Mau berkunjung, selalu macam-macam alasannya. Dia menghindar karena dia pikir kalau kita datang kepadanya kita pasti minta utangan. Karena ada orang begitu, kisah begitu sidang jemaat. Tapi memang ada. Giliran jaya, giliran apa namanya itu, sukses, berhasil, nggak mau tahu dengan saudara. Ada ya begitu ya. Tapi giliran babak belur baru nyari saudara. Tapi kalau kita yang memang kita tahu keberadaan diri kita, siapa kita, saudara, sangat famili, teman, sahabat, udah tutup mata, tutup telinga terhadap diri kita. Ada Tuhan, amin. Ada Tuhan Yesus yang selalu dan selalu bisa diandalkan sidang jemaat. Dia, Yesus Kristus, bukan diangkat oleh gereja sebagai Tuhan. Bukan gereja, bukan tokoh-tokoh gereja, bukan bapak-bapak gereja yang mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan. Memang dari sananya adalah Tuhan. Dari mana? Dari firman Tuhan. Sekalipun ada yang mengatakan ini udah palsu dan dipalsukan, biasa. Namanya orang menyerang iman kita, wajar-wajar saja mereka menyerang kita. Kenapa harus ngurusin urusan agama orang lain? Urus diri sendiri, urus agama kita sendiri. Saya tidak pernah sidang jemaat di sini menjelek-jelekkan, memburuk-burukan agama orang lain. Ya, nggak pernah. Nggak ada untungnya. Dan kalau memburuk-burukan, menjelekkan agama orang lain, berarti kita membenci orang lain. Dan itu bukan ajaran dari Tuhan. Karena apa yang dituliskan di sini adalah firman Tuhan, sidang jemaat. Kita harus percayai. Amin. Yang ketiga, di ayatnya yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yang ketiga, berkemenangan atas masalah, atas kesulitan atau penderitaan, memberi bukti bahwa hidup sudah berkemenangan. Memberi bukti atau dibuktikan sidang jemaat bahwa kita udah berkemenangan. Jangan diam-diam, harus berani bersaksi kepada orang lain. Nih loh, saya contohnya, saya ditolong oleh Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan, saya mendapatkan pekerjaan ini karena Tuhan, saya dapat promosi karena Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Saya bisa melewati semuanya ini, saya seperti ini karena Tuhan. Orang lain juga tahu dulunya saya seperti apa dan bagaimana. Kalau bukan Tuhan Yesus, saya tidak akan mungkin seperti ini.
Sehingga orang lain tahu, oh iya, dia seperti itu karena Tuhan rupanya. Jadi berkat bagi orang lain. Amin. Menjadi penguat bagi orang lain, menjadi penyemangat bagi orang lain. Kita harus bersaksi. Amin. Ada yang bilang waktu pulang kampung, para nenek di kota, di Jakarta, saya bilang itu karena Tuhan. Saya tidak ada saudara, tidak ada yang mempromosikan saya untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi guru, untuk jadi penulis, untuk mulai aktif di ormas-ormas Dayak yang ada sidang jemaat. Bukan karena saya. Itu semua karena Tuhan. Kemarin saya juga bersaksi kepada Pak Randy. Ya Pak Randy ya. Bagaimana perjalanan saya tamat dari STT. Ada beberapa tawaran. Akhirnya saya pilih di Cibubur. Di Cibubur juga tidak mudah sidang jemaat. Saya harus balik di sini. Di Wacung. Waktu ke sini bukan langsung masuk. Tidak. Dan saya dikatakan paling lama di penjaringan itu. Saya nggak perlu sebutkan orangnya. Paling lama 45 tahun. Udah itu cabut dari GKRI Epifania. Nyatanya saya udah 21 tahun di sini sidang jemaat. Kita diskusi dengan Ibu Ros beberapa waktu yang lalu, kalau Ibu Ros ingat, beberapa gereja di sekitar sini udah nggak ada. GKRI masih ada di sini sidang jemaat. Itu apa karena saya? Apa majelis? Bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan untuk kita. Amin. Kita punya pastori, kita punya gedung gereja. Kita tidak perlu nyewa lagi, mikirkan bagaimana sewaan tiap bulan setiap tahun. Kita sudah punya gedung sendiri. Jemaat kita jemaat yang bukan menengah ke atas. Ya, betul ya. Kalau jemaatnya orang menengah ke atas, apapun, siapapun maksud saya, pasti berlomba-lomba mau pelayanan di sini. Ya, pasti itu. Itu semua karena Tuhan. Kita ada di sini. Amin. Saya akan bercerita sekali waktu nanti. Di gereja kecil pun, di jemaat yang sederhana sekalipun, Tuhan hadir. Dan saya mau buktikan bahwa anak-anak saya nanti juga bisa selesai kuliah dan bekerja. Saya akan cerita sidang jemaat karena Tuhan. Saya punya istri, ya, oke dalam pelayanan. Dari sekolah minggu pimpin pujian, juga khotbah. Oke juga membantu saya mencari nafkah sebagai seorang guru di sekolah swasta. Cakep dalam mengurus anak-anak sidang jemaat. Tidak pernah anak-anak saya itu kelaparan. Setiap pagi jam 5 udah bangun istri itu untuk masak bagi kami sekeluarga. Bijak dalam hal memberi nasihat. Saya katakan, kalau bukan dari Tuhan, gak mungkin saya dapatkan istri yang model seperti itu sidang jemaat. Karena gak mudah. Usia 31 tahun, 30 belum punya pacar waktu itu. Ya. Selain milih-milih,
Memang tidak terpilih juga sidang jemaat. Mudah nggak cari pasangan itu? Nggak mudah. Kalau bukan dari Tuhan datangnya. Amin. Bapak Ibu, sampaikan kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain. Sama seperti orang yang berpenyakit kusta yang sudah disembuhkan ini. Dia cerita kepada imam-imam bahwa dia sembuh karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa punya rumah karena Tuhan. Bapak Ibu masih bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan karena Tuhan. Anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah karena Tuhan. Bapak Ibu hingga hari ini masih tetap eksis di Jakarta, yang dari perantauan-perantauan itu juga karena Tuhan. Dan lain sebagainya. Cerita aja. Tapi jangan dibuat. Ceritanya harus cerita original. Pengalaman pribadi. Gak usah direkayasa. Sehingga orang yang mendengar dihiburkan, dikuatkan. Dan akhirnya berkata, terpujilah Tuhan Yesus. Ini yang saya bisa bagikan kepada sidang jemaat. Berkemenangan atas masalah, memiliki kepasrahan diri. Amin. Yang kedua, kita berharap kita mendapatkan simpati, empati yang daripada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, berikan bukti. Kita memberikan bukti bahwa hidup sudah berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mohon kesediaan Pak Matius pimpin kita dalam doa firman yang sudah kita dengar. Mari kita bersatu berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang bertabur melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami berkemenangan atas setiap pergumulan persoalan. Kekuatan dalam hidup ini kami yakini hanya kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Hanya bagi mereka yang menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus yang akan mendapatkan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah-tengah berbagai badai kehidupan, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya. Hamba berdoa untuk firman Tuhan yang sudah ditabur, biarlah mendapatkan tempat di hati sidang jemaat Tuhan. Setiap kami yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan, biarlah pelayanan kami untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Demikian juga untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Kehadiran mereka tidak sia-sia ya Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, dipimpin, ditolong oleh Tuhan, dan senantiasa merindukan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami teringat untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami, nanti akan difasilitasi dengan khotbah melalui YouTube. Mereka juga mau mendengar.
Bahkan setiap orang yang mendengar dari YouTube yang ada, lewat khotbah-khotbah yang diadakan sepanjang tahun ini dan tahun kemarin dan tahun sebelumnya, sungguh mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk sidang jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, dalam tantangan kesulitan hidup, untuk tidak menyerah, tetapi sebaliknya kuat di dalam Tuhan dan bersyukur untuk segala sesuatunya. Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan, untuk dapat melihat kuasa Tuhan, mujizat yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Siapa yang mengusik akan terusik, siapa yang menggoncang akan tergoncang ya Tuhan. Karena Allah yang kami layani adalah Allah yang hidup, Allah pencipta kalik langit dan bumi. Siapa yang merongrong akan terongrong ya Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah tidur. Untuk hamba-Mu sebagai hamba Tuhan ditempatkan di tempat ini, hikmat, bijaksana, wibawa, kuasa, otoritas yang daripada Allah senantiasa ada pada diri hamba-Mu ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Terima kasih sidang jemaat-Mu siang malam boleh ada dalam damai sukacita daripada Tuhan. Tempat di mana kami bermukim jauh dari kebakaran Tuhan, jauh dari kerusuhan, jauh dari penggusuran ya Tuhan. Tempat ini tetap ada dan terus ada. Tidak hanya untuk membina sidang jemaat-Mu dari minggu ke minggu, tetapi juga ada jiwa-jiwa baru yang boleh datang di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sangat meyakini kekristenan itu adalah sesungguhnya panggilan, adalah pilihan. Yang datang di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang terpilih dari sekian banyak umat manusia atau penduduk di DKI Jakarta ini. Bapa, hamba berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Januari, ada Pak Matius, dan bahkan di bulan Februari ini. Kami berdoa untuk Sinta, untuk Evangelin, juga untuk Ibu Hani. Kami mohon campur tangan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami mau berdoa untuk Ibu Lisa, juga istrinya Puji yang sedang hamil. Kuatkan kandungan mereka. Janin atau anak yang ada dalam kandungan bertumbuh dengan baik. Pada saatnya melahirkan juga dalam keadaan baik. Kedua ibu ini sehat, anaknya pun sehat ya Tuhan. Yang berusia lanjut ada Ibu Ros, ada Pak Chan, yang diberkati Tuhanlah mereka ini. Tetap kuat, tetap sehat, tetap berumur panjang. Anak-anak remaja, biarlah pikiran mereka terbuka untuk Tuhan. Pikiran mereka terbuka untuk masa depan, sehingga mereka tidak mengikatkan diri dan terikat dengan game, dengan handphone yang banyak membuang waktu dan mempengaruhi pikiran yang menjadi salah. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya anak-anak kami ini, anak-anak sidang jemaat-Mu adalah anak-anak yang pejuang, yang bermental tangguh, yang berpikiran maju di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga akhirnya nanti menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tuanya, bagi gereja di tempat ini. Kami mau pulang Tuhan,
Sertai kami di dalam perjalanan pulang, bahkan sepanjang minggu ini. Pegang kami Tuhan, gendong kami Tuhan, perbaharui kami Tuhan. Selalu ada kerinduan dalam diri kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.